Hati-hati tuh, sekarang saya ingatkan ya kalimat ini, karena sering ada orang bermain dengan ulama tuh, dibuat begini, buat begitu, keluar aja kalimat tuh, udah tuh, ya, udah paling ringan meninggal mengenaskan, paling ringan tuh, paling ringan. Karena ulama itu pewaris Nabi, kalau antum menyakiti ulama, nyakitin Nabi. Itu hadisnya ada, wa innal ulama warathatul anbiya di Ibnu Majah, nomor hadis 233. Wa innal ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris Nabi. Antum punya warisan, warisan antum diambil orang, marah antum kan? Antum punya warisan tanah antum, warisan bapak diambil orang, antum marah. Ya warisan Nabi diambil antum, dicela antum, ya Nabi marah lah. Kepada FPI, Rizik dan kroni-kroninya. Dan demi Allah, saya siap membabat lehernya. Kami khawatir bahwasanya para pejuang itu adalah orang yang ikhlas, bahkan banyak di antara mereka yang para kekasih Allah. Kalau kita mencaci sekali, berarti kita telah makan racun. Loh, kalau orang kebiasaannya mencaci ulama, dan akan ada malapetaka yang datang ke rumah, di rumahnya sendiri. Tidak menjadikan ulama sebagai musuh negara. Yang kedua, tidak mempolitisasi hukum dan kepentingan elit politik. Dan yang ketiga, membebaskan imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab tanpa syarat. Kalau penegak hukum di Indonesia mau berwibawa, dicatat dalam sejarah, ya jangan bermata tajam ke bawah, tumpul ke atas. Berapa banyak kerumunan yang ada di Indonesia yang ternyata orangnya tidak ditangkap penjara. Saya Tengku Zulkarnain merasa sangat prihatin atas kejadian. Bukan melawan hukum, sama sekali tidak ada keinginan kita untuk melawan hukum. Justru Habib Rizik Syihab datang ke kantor polisi memenuhi panggilan polisi untuk taat hukum. Tahanan satu sel histeris berebut peluk dan cium tangan Habib Rizik. Narkoba. Nah, para tahanan nih yang bertatu berebut peluk dan cium tangan saudara-saudara. Mereka saja yang ada di tahanan berebut cium tangan, dan mereka tidak nyangka akan bisa ketemu dengan orang sosok Imam Besar Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah sehat walafiat, tenang ya. Beliau tetap gembira, tersenyum, bercanda ya. Dan beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan kasus pembantaian 6 syuhada, harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya. أنتم ولينا أنتم حبيبنا أنتم شفيعنا إمام الأمة. Tahanan satu sel histeris berebut peluk dan cium tangan Habib Rizik. Setelah resmi dijebloskan ke rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya, Habib Rizik dikabarkan menjadi idola para tahanan lain. Mereka dikabarkan histeris tak menyangka bisa berada dalam satu sel dengan Habib Rizik Syihab. Salah satu akun Twitter bernama Fahmi Al-Kathiri alias F. Kadrun menyampaikan, para tahanan yang penuh tato di badan itu berebut untuk mencium tangan Habib Rizik Syihab, bahkan dari mereka tidak mau melepaskan pelukannya terhadap imam besar FPI. Habib Rizik masuk sel blok narkoba, para tahanan bertato berebut berpeluk dan mencium tangannya. Ada beberapa tahanan yang menangis tidak mau melepaskan, memegang dan memeluk HRS. Mereka tidak menyangka bisa bertemu dengan Habib Rizik Syihab. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan, pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Habib Rizik Syihab ketika berada di sel rutan narkoba Polda Metro Jaya. Penyidik Subdit 1 di Reskrimum Polda Metro Jaya resmi melakukan penahanan terhadap Habib Rizik Syihab usai dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 14 jam dengan 84 pertanyaan pada Sabtu 12 Desember.
HRS ditahan selama 20 hari ke depan mulai tanggal 12 hingga 31 Desember 2020. Dari hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara atau Kamneg, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Habib Rizik Syihab atau HRS resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan dan penghasutan. Oleh penyidik, Habib Rizik disangkakan dengan pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 6 tahun penjara dan pasal 216 KUHP. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار. Aku menyaksikan dengan hatiku dan dengan mataku. Hatiku menyaksikan akan kebenarannya. Mataku melihat akan hasil daripada nurnya Nabi Muhammad, yaitu alam semesta. Bahwa pemimpin kita dan orang yang mendidik kita, yaitu Nabi Muhammad, adalah hambanya Allah, bukan Allah, dan Rasulnya Allah, bukan Allah. Seorang Nabi yang dipilih, sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhir. Semoga Allah senantiasa menurunkan rahmat dan kesejahteraan kepadanya dan kepada seluruh kulawarganya yang mereka itu dinyatakan orang suci. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Al-Quran, Allah Ta'ala menyatakan dengan kehendaknya bahwa kulawarga Rasulullah semuanya bersih dosa, suci dari dosa. Jadi berhati-hati terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi kulawarga Rasulullah. Istilahnya bukan kita membolehkan mengerja dosa, tidak. Istilahnya dosa-dosa dengan mereka itu seperti debu yang ada di atas batu yang licin. Begitu angin datang, bersih. Ujar orang Bahari, amas murni, tidak ada karatnya, tidak ada tagarnya. Begitulah keyakinan hati kita terhadap orang yang dipilih Allah menjadi kulawarganya. Janganlah kulawarga Rasulullah kita anggap kotor, bahaya kita menentang Quran. Di dalam kitab Bahari itu Taurat, wa utahhiruhu wa ahla baitihi tathira. Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan kulawarganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersihkan, bukan Nabi yang meminta bersihkan, tapi Allah yang berkehendak dengan iradatnya menyatakan orang itu suci. Seperti diketahui, Rizik Syihab akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas penyebab kerumunan beberapa waktu lalu. Selain itu, 6 anggota Laskar FPI yang tewas menjadi runtutan peristiwa yang menghubungkan Habib Rizik. Menurutnya, publik berhak menuntut agar peristiwa itu dapat diurai sedetil-detilnya. Hal itu dia ungkapkan dalam kanal YouTube Rocky Gerung pada Jumat kemarin. Dia pun menganalisa bahwa istana seolah menginginkan Rizik sebagai tersangka. Menurut Rocky, penangkapan Rizik sudah diatur oleh pihak istana. Upaya bekuk Habib Rizik memang didesain istana, terlihat dari mereka berkumpul sejak HRS datang, terus dipantau telepon, WA-nya, dan untuk dijebak ke dalam skenario HRS. Dan ini bukan dilakukan pada kesalahan negara lain seperti kasus kemanusiaan, korupsi, dan segala macam. Dia seolah terus diintai untuk dicelakakan. Dalam video tersebut, Rocky Gerung juga menyuarakan pendapat terkait Presiden Jokowi yang tidak angkat bicara soal Habib Rizik Syihab.